Alhamdulillah Bizallahu Ta'ala sudah berada di tengah-tengah kita. Di satu kota, 4 kabupaten, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kota Kendari, dan Kabupaten Bombana dengan 15 sesi dimulai tanggal 8 Oktober hingga 12 Oktober 2021. Acara ini diselenggarakan Hafayu TV bekerja sama dengan Yayasan Ahlu Sunnah Kolaka, Pondok Pesantren Baitun Najah Kolaka, Yayasan Markas Dakwah Al-Muhajirin, As-Sunnah Bombana, Markas Dakwah Ar-Risalah Kendari, Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i Konawe, Ahlu Sunnah Kolaka Utara, masyarakat Desa Rauda, dan didukung oleh Madrasah Sunnah Musalla Al-Haud. Acara ini gratis, terbuka untuk umum, muslimin dan muslimah, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Live streaming only on Hafayu TV. Hafayu TV mempersembahkan Safari Dakwah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Jilid 3 Sulawesi Tenggara bersama Al-Ustadz Bambang Abu Ubaidillah Hafizahullah. Seseorang itu dikatakan pendusta atau dikatakan berdusta, dikatakan pendusta. Ayyuhadditsa bikulli ma sami'a, ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Bertempat di satu kota, 4 kabupaten, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kota Kendari, dan Kabupaten Bombana dengan 15 sesi dimulai tanggal 8 Oktober hingga 12 Oktober 2021. Acara ini diselenggarakan Hafayu TV bekerja sama dengan Yayasan Ahlu Sunnah Kolaka, Pondok Pesantren Baitun Najah Kolaka, Yayasan Markas Dakwah Al-Muhajirin, As-Sunnah Bombana, Markas Dakwah Ar-Risalah Kendari, Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i Konawe, Ahlu Sunnah Kolaka Utara, masyarakat Desa Rauda, dan didukung oleh Madrasah Sunnah Musalla Al-Haud. Acara ini gratis, terbuka untuk umum, muslimin dan muslimah, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Live streaming only on Hafayu TV. Hafayu TV mempersembahkan Safari Dakwah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Jilid 3 Sulawesi Tenggara bersama Al-Ustadz Bambang Abu Ubaidillah Hafizahullah. Seseorang itu dikatakan pendusta atau dikatakan berdusta. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kipas anginnya dimatikan aja nggak apa-apa, atau ditaruh maju. Ya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-muslim atau al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Amma ba'd, alhamdulillah di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan karunia-Nya, memberikan nikmatnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk membahas pembahasan yang sangat penting sekali, pembahasan tentang persatuan, tentang persaudaraan, tentang kebersamaan yang ditunjukkan oleh orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Di pembahasan kita di sore ini kita akan mengangkat sebuah kisah. Kita awali dari sebuah kisah Sa'ad ibn Rabi'. Kisah Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' seorang sahabat Ansor. Dia seorang sahabat Ansor. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam mempersaudarakan
antara Ansor dengan Muhajirin, maka Sa'ad ibn Rabi' kemudian menjadi akrab dan bersahabat dengan seorang Muhajirin bernama Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Rabi'. Ini beda tempat, beda suku. Abdurrahman bin Auf dari Mekah berhijrah ke Madinah, maka disebutlah beliau ini sebagai muhajir, atau kalau dia banyak muhajirun, atau kita biasa menyebutnya dengan muhajirin. Ya, ini Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Sa'ad bin Rabi' adalah orang Madinah. Waktu itu namanya masih Yathrib, orang Madinah. Dan beliau dan teman-teman beliau, para sahabat yang lain di Madinah, menyambut kedatangan orang-orang Ansor, apa orang-orang Muhajirin. Maka dikenallah mereka dengan orang-orang Ansor. Jadi Ansor dan Muhajirin itu beda tempat mereka. Satu dari Mekah, satu dari Madinah. Taib. Namun Nabi SAW ketika datang di Madinah, maka yang pertama beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Ini menunjukkan bahwa awal sebuah kekuatan adalah persaudaraan, persahabatan, kebersamaan, dan semua yang semakna dengannya. Ya, maka kemudian Sa'ad ibn Rabi' ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, ya, taib. Maka Sa'ad ibn Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, Inni aktsarul ansori malan. Aku ini adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya, paling banyak uangnya. Beliau orang paling kaya dari kalangan orang-orang Ansor. Jadi orang Ansor banyak, ya, walaupun tentunya tidak sebanyak orang-orang Muhajirin, tapi mereka banyak. Dan salah satu yang paling banyak hartanya adalah Sa'ad ibn Rabi'. Maka dia mengatakan, aku ini adalah orang Ansor yang paling kaya. Ya. Baik. Fa atunazilu laka an nisfi mali. Maka aku ingin membagi hartaku menjadi dua dengan kamu. Ini baru kenal. Tapi keimanan mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka. Dan ini mahal. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati manusia. Baik. Dan dia lebih mahal daripada dunia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, seandainya kalian menginfakkan, mensedekahkan semua yang ada di bumi, ma allafta bainahum, kalian tidak akan mampu untuk melembutkan hati-hati mereka. Allah yang melembutkan hati mereka. Sampai Sa'ad ibn Rabi' mau memberikan sebagian setengah. Langsung dia berani. Ini karena apa? Karena iman. Karena sedekah itu, mengeluarkan harta, itu bukan perkara yang mudah. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena takwa, kalau bukan karena Allah, maka itu akan sulit untuk orang melakukannya. Tapi Masya Allah, Sa'ad ibn Rabi' melakukannya. Kemudian yang kedua, kata Sa'ad ibn Rabi', wali zaujan, aku punya dua istri. Atunazilu laka an wahidatin. Kalau kamu mau, aku akan ceraikan satu, kamu bisa menikah dengannya. Mana yang kamu suka? Insya Allah. Ini lebih susah lagi nih ya. Menikahnya saja susah ini. Mau diceraikan lagi satu ini. Masya Allah ya. Ini lebih susah lagi. Ada orang sudah nikah, mau nikah lagi kan susah. Ini sudah nikah dua. Dia sudah punya istri dua. Dia siap menceraikan satu orang. Kalau
Sahabatnya ini suka kepada salah seorang dengannya. Masya Allah. Subhanallah ya. Nah, kemudian faqala lahu Abdurrahman. Apa kata Abdurrahman? Barakallahu lak fi malik wa ahlik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberkahi untukmu, memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Bal dullani ala suq. Tapi saya nggak butuh itu. Tunjukkan saya di mana pasar. Jadi dia tidak memanfaatkan kesempatan. Jadi di sini Masya Allah kita lihat, pertama orang Ansor itu baik sekali. Terlalu baiklah. Kalau ada teman kita memberikan uang 1 juta, kita sudah bilang, oh ini baik sekali sama saya. Tapi ini setengah hartanya dan dia orang paling kaya. Masya Allah. Belum lagi istrinya. Ya, ini betul orang baik sekali nih. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak memanfaatkan kebaikan saudaranya untuk kepentingannya sendiri. Jadi dua-duanya Masya Allah. Inilah sahabat namanya. Inilah persahabatan, inilah pertemanan yang sebenarnya. Mereka berteman karena Allah. Mereka bersatu bersama karena Allah. Mereka berpisah karena Allah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya." Ya, wal mutajalisina fiyya, wal mutazawirina fiyya, wal mutabadzilina fiyya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib kecintaanku kata Allah. Jadi Allah berfirman ini dalam hadis qudsi. Allah berfirman, wajib kecintaanku kepada orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, kata Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah. Dan orang yang saling duduk-duduk bersama karena Allah. Ya kan? Yang ketiga, orang yang saling berziarah, saling berkunjung karena Allah. Dan yang keempat adalah orang yang saling memberikan apa yang dia punya untuk saudaranya karena Allah. Sa'ad bin Rabi' melakukan itu karena dia mencintai saudaranya Abdurrahman bin Auf karena Allah. Dia masuk di bagian yang pertama. Ya kan? Yang kedua juga bahwa dia mengarahkan semua yang dia mampu karena Allah. Apa yang dia bisa berikan untuk saudaranya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak memanfaatkan kesempatan. Maka tentunya mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka agar Allah mencintai kita, yang pertama saya sampaikan kepada teman-teman semua, ikhwan dan akhwat, jamaah kaum muslimin muslimah. Pertama, antum datang ke sini, perbaiki niat. Kalian duduk-duduk bertemu dengan saudara-saudara yang lain karena Allah, bukan karena yang lain. Hilangkan, ya, singkirkan niat-niat yang lain. Apalagi kalau dia niat buruk, tinggalkan, singkirkan semua. Karena semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkanlah niat yang ikhlas, bersih hati. Saya datang karena saya ingin ketemu dengan saudara-saudara saya. Saya datang karena saya mencintai saudara-saudara saya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abdurrahman bin Auf. Dan siapa tadi? Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhuma. Dia cuma minta apa Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Itu saja dia minta. Di mana pasar? Gitu. Maka kemudian fadalla ala suq, maka ditunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf pasar. Faba'a washtara. Lalu dia pun menjual dan membeli. Jual beli dia lakukan di pasar. Ya. Famannat indahu tijaratun katsiratun. Maka dia memperoleh perdagangan yang besar, keuntungan yang besar. Wa kana radhiyallahu anhu mahdzudhan fit tijarah, dan dia adalah orang yang pandai dalam masalah jual beli. Abdurrahman bin Auf. Nah, itu sebuah pelajaran untuk kita yang pertama, bahwa persaudaraan antara muhajirin dan ansor dasarnya bukan karena dunia, dan ini ditunjukkan dua-duanya rela mengorbankan dunianya
Orang-orang muhajirin ketika datang ke Madinah, apa yang dia bawa? Mereka tidak bawa apa-apa. Mereka tinggalkan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf orang kaya, pebisnis, tapi dia tinggalkan hartanya demi untuk bertemu dengan saudaranya dan memperbaiki agamanya. Jadi dia datang ke Madinah karena Allah, bukan karena ingin memanfaatkan saudaranya. Maka ini yang dihindari Abdurrahman bin Auf. Dia tidak menerima tawaran saat Ibnu Rabi. Dia nggak terima tawarannya. Bukan karena Abdurrahman bin Auf tidak butuh. Dia sangat butuh. Pada saat itu dia nggak punya apa-apa. Dia sangat butuh. Tapi dia tidak ingin kebutuhan dia merepotkan saudaranya. Subhanallah. Ya, demikian pula saudaranya saat Ibnu Rabi. Dia tidak peduli dengan apa yang dikeluarkan untuk saudaranya juga. Dia tidak peduli dengan hartanya. Karena persahabatan dan persaudaraan jauh lebih penting daripada harta dunia. Harta dunia gampang dicari. Tapi persaudaraan, persahabatan di atas manhaj nubuwah, di atas jalan Nabi Muhammad SAW, itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Sulit. Makanya ketika kita sudah bersahabat di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, sama-sama ingin mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka jaga persaudaraan itu. Jaga, jangan sampai lepas. Kita Masya Allah rela mengorbankan persahabatan kita. Persahabatan karena Allah, cuma disebabkan oleh masalah dunia. Dan ini banyak terjadi seperti itu. Dia rela mengorbankan persahabatan sesama saudaranya, sama-sama bermajelis misalnya. Dia rela korbankan persaudaraan cuma gara-gara dunia, cuma gara-gara pengaruh ketenaran, cuma gara-gara jabatan misalnya, dan lain sebagainya. Maka ini sangat berbeda dengan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Disebutkan oleh para ulama, lamma tarakal muslimuna bi Makkah diyarahum wa amwalahum wa ashiratahum wajadu lahum ikhwanan bil Madinah. Ketika kaum muslimin, orang-orang muhajirin, mereka meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kampungnya, meninggalkan kampung demi untuk agama, demi untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang kan Nabi sudah nggak ada. Jadi kalau kita demi untuk mengikuti sunnah Muhammad SAW, sunnah Rasulullah, kita harus rela mengorbankan apa yang bisa kita korbankan. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayya, ya, ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Cinta seorang muslim kepada Nabi, kecintaan yang luar biasa. Sampai suatu hari Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni uhibbuka, ya, aktsar min mahabbati ghairuka illa ana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku sangat mencintai kamu melebihi semuanya kecuali diriku sendiri. Jadi Umar cinta kepada Nabi melebihi cintanya kepada siapapun kecuali kepada dirinya sendiri. Maka Rasulullah mengatakan kepada Umar, kamu belum mencintai saya sampai engkau mencintai aku melebihi mencintai dirimu sendiri. Maka kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekarang aku mencintaimu melebihi cintaku kepada siapapun termasuk kepada diriku sendiri. Maka Rasulullah bersabda, nah itu baru namanya cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus rela mengorbankan apapun demi untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi ditunjukkan dengan mengikuti beliau, sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana ditunjukkan oleh orang-orang muhajirin. Mereka meninggalkan kampungnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya. Keluarganya, Masya Allah. Dia tinggalkan keluarganya demi untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, namun wajadu lahum ikhwanan bil Madinah. Lalu mereka mendapatkan saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka di Madinah. Allah gantikan apa yang mereka tinggalkan dengan sesuatu yang lebih besar,
yaitu bersahabat dengan orang-orang Ansor. Masya Allah. Ya. Waqtalafu bihim wa wasuhum wa kanu lahum ahlan badalu ahlihim. Ya. Kemudian mereka berpisah dengan semuanya itu, dengan dunianya, dengan hartanya, dengan keluarganya. Namun mereka digantikan dengan keluarga, dengan saudara sebagai ganti dari keluarga mereka di Madinah. Sebagai keluarga pengganti keluarga mereka di Madinah. Baik. Ashiratan khairan min ashiratihim. Keluarga yang lebih baik daripada keluarga mereka sebelumnya. Wa hadha huwa qaulullahi azza wa jalla. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 8 sampai 9. Menggambarkan bagaimana persahabatan, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin, dan juga bagi para fakir miskin dari kalangan orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah, alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang yang diusir dari kampungnya sendiri. Jadi mereka ke Madinah itu dalam kondisi tidak punya apa-apa, diusir mereka dari kampungnya sendiri. Itulah dakwah biasa. Nabi berdakwah di kalangan orang-orang Taif, Nabi diusir, dilempari batu sampai berdarah dia punya muka, berdarah dia punya badan, lari dia ke semak-semak korma. Datang malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung Abu Qubaish datang bersama dengan siapa? Malaikat Jibril. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini ada malaikat saya bawa, malaikat penjaga gunung. Kalau kamu mau, maka dia akan angkat gunung ditimpakan kepada penduduk Taif." Nah, mereka sudah berbuat tidak senonoh kepada kamu, melempari batu sampai berdarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bagaimana Nabi SAW seperti itu, diusir juga beliau. Ya, bahkan belum mau dibunuh ya waktu itu, yang kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib di tempat tidur beliau, mau dibunuh. Sahabat yang lain juga seperti itu. Ya, diteror mereka. Akhirnya mereka pun pindah ke Madinah. Jadi disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, lil fuqara, bagi orang-orang fakir, al muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Jadi mereka Masya Allah orang-orang fakir, tidak punya. Yang punya pun jadi tidak punya. Karena apa? Hartanya mereka tinggalkan. Hartanya mereka tinggalkan. Alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang yang diusir dari kampung mereka. Wa amwalihim, Masya Allah. Dan dari harta benda mereka, dipisahkan mereka dari harta bendanya. Jadi mereka pergi ke Madinah tanpa membawa apa-apa. Ini keimanan. Ini keimanan. Yabtaguna fadlan minallah. Apa yang mereka cari? Yabtaguna fadlan minallah. Mereka mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicari. Itu yang dicari, bukan apa-apa. Cari keutamaan Allah. Sama orang berdakwah. Orang dakwah mengajak kemana? Kepada Allah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah. Ini tuh. Diajak orang ke jalannya Allah. Bukan diajak untuk ikut saya, bukan. Kalian diajak untuk ikut Allah, ikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nasihati dengan nasihat yang baik. Dan kalau perlu ada diskusi-diskusi dengan cara yang baik. Subhanallah. Inilah dakwah. Inilah dakwah. Maka itu butuh pengorbanan dan butuh keikhlasan. Kalau kita hijrah, yang kita cari bukan ridha Allah, bukan keutamaan dari Allah, waridwana, dan juga bukan karena ridha Allah Subhanahu wa taala, rugi kita jadi orang yang berhijrah. Ini kan sekarang banyak. Saya hijrah, hijrah, hijrah. Banyak kalimat-kalimat hijrah. Ada pemuda hijrah, ada pemudi hijrah, ada apa lagi tuh ya? Pedagang hijrah ya, nelayan hijrah, semuanya hijrah. Maksudnya hijrah itu dia meninggalkan amalan-amalan buruk kepada amalan-amalan yang baik. Itu salah satu makna hijrah. Kalau di sini hijrahnya, mereka hijrah dari kampung yang buruk ke kampung yang baik. Kampung yang mereka tidak bisa mengamalkan Islam dan Sunnah, pindah ke kampung yang baik, ke Madinah, di mana mereka bebas untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Sama dengan di negara kita, alhamdulillah. Ya,
di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu ada jaminan untuk kita kaum muslimin mengapresiasikan agama kita selama tidak mengganggu orang lain. Ya kan? Masya Allah. Itu keutamaan. Kita bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaannya, bagaimana kondisi orang muhajirin yang pindah ke Mekah, yang ke Madinah tadi? Pertama, miskin. Kenapa miskin? Apakah mereka tidak punya harta? Bukan. Karena apa? Dia tinggalkan semua hartanya. Pengorbanan atau bukan? Pengorbanan. Mau hijrah tidak mau korban, gimana ceritanya? Orang hijrah itu siap dengan pengorbanan. Dan pengorbanan kita ini tidak seberapa dibanding dengan pengorbanan muhajirin. Orang-orang muhajirin. Hartanya ditinggalkan, bahkan keluarganya. Kita baru 4 hari, 5 hari berpisah dengan keluarga sudah mau pulang. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Para sahabat. Apa yang mereka cari tadi? Fadlan minallah wa ridwana. Keutamaan dari Allah dan ridha Allah. Itu yang dicari. Orang hijrah itu yang dicari ridha Allah. Bukan karena lagi ngetren. Lagi ngetren sekarang hijrah. Hijrah juga deh gitu. Tidak. Yang dicari ridha Allah. Makanya orang hijrah itu pertama harus ikhlas. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Bukan karena manusia. Di sana lagi ramai, di sana lagi. Di sana lagi ramai, di sana lagi. Tidak. Tidak seperti itu orang berhijrah itu. Ya, baik. Apalagi wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan mereka apa? Menolong Allah, menolong Rasulnya, dan mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, mencari keutamaan Allah, mencari ridha Allah, dalam rangka untuk membantu menolong Allah dan menolong Rasulullah, bukan menolong lembaga, bukan menolong yayasan misalnya, atau bukan menolong pribadi, bukan menolong tokoh, bukan menolong ini, kelompok ini dan itu, bukan. Yang dia tolong siapa? Allah dan Rasulnya. Yang dia bela siapa? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang dia bela. Yang dia bela apa? Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya muslim. Yang dia bela agamanya. Yang dia bela sunnah nabinya. Yang dia bela Rasulullah. Yang dia bela Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia bela syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dia bela. Itu yang dia cari. Maka kalau misalnya saya dengan murid saya berbeda pendapat, bagi saya itu biasa, gak ada masalah. Kalau saya tanya, kenapa kau berbeda pendapat? Ustadz, dalil saya begini. Oh ya, gak ada masalah. Gak ada masalah. Dia sama kita beda. Cuma beda pendapat. Tapi sama-sama ingin menghidupkan sunnah Rasulullah. Gak ada masalah. Sebagaimana Imam Malik berbeda pendapat dengan muridnya. Siapa muridnya Imam Malik? Salah satunya Imam Syafi'i. Gak ada masalah. Karena mereka semua mau menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nah gitulah. Begitulah orang hijrah. Jadi kan hijrah gampang atau mudah? Susah ya. Hijrah itu susah. Hijrah itu berat. Makanya orang hijrah harus siap. Siap dengan ilmu. Sebelum dia hijrah harus dia belajar dulu. Dan ini konsep dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsepnya. Apa konsepnya? Al-ilmu qablal qawli wal amali. Belajar dulu, berilmu dulu. Kalau di Bombana bahasanya bahasa apa dipakai? Ada bahasa khususnya sini. Kalau bahasa daerahnya gitu, bahasa daerahnya bahasa apa? Murni nih bahasanya. Antum orang Bombana? Bukan ya? Siapa orang Bombana sini? Enggak ada orang Bombana di sini. Sungguh terlalu ini ya. Taib. Ya nggak apa-apa lah, nggak ada masalah. Orang manapun kita muslim ya. Nah sekarang perhatikan. Orang hijrah itu sekali lagi butuh apa tadi? Keikhlasan, pengorbanan. Maka dia butuh apa? Ilmu. Makanya konsep Ahlussunnah apa tadi konsepnya Ahlussunnah? Al-ilmu qoblal qawli wal amali. Ini yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Salah satu bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Bab tentang
belajar dulu, berilmu dulu sebelum berucap dan sebelum mengamalkan amalan-amalan. Belajar dulu. Itu proses. Itu proses. Belajar baru apa namanya? Berucap, baru beramal. Amalan tanpa didasari dengan ilmu, maka amalan itu akan keliru. Dan ilmu tanpa diamalkan, maka akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka ini nggak bisa terpisah. Nah, orang-orang muhajirin, kenapa bisa begini mereka? Kenapa bisa sekuat ini keimanan mereka? Kenapa sampai mereka rela mengorbankan dunia mereka untuk mengejar? Kalau kita lihat nggak ada dunia yang mereka kejar. Sampai Abdurrahman bin Auf ditawari harta, dia nggak mau. Coba, apa yang menyebabkan mereka bisa seperti itu? Karena Nabi ketika di Mekah membina mereka, mendidik mereka. Dibina dengan apa mereka? Dengan akidah, dengan tauhid. Ini dasar ini. Kalau benar-benar kita mau kokoh di atas syariat kita, mau jadi seorang muslim sebenarnya, kuatkan tauhid, kuatkan akidah. Karena itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan Nabi. Belajar, Ki. Belajar. Setelah kita belajar, kita beramal. Setelah kita belajar, beramal, kita sampaikan kepada orang. Nah itu proses. Itu proses. Kalau bahasa kita SOP. Apa SOP itu? Standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur, ya. Jadi prosedurnya begitu. Apa dulu pertama? Belajar. Yang kedua, beramal. Yang ketiga, berdakwah. Ini prosedurnya. Dan ini yang dilakukan oleh orang muhajirin. Maka jangan cuma melihat hasil, harus tahu proses. Tahu orang muhajirin hebat. Jadi iya, tapi harus tahu gimana prosesnya dia ketika di Mekah. Mereka belajar di Mekah. Bahkan mereka diteror ketika di Mekah. Mereka diinterogasi, mereka disudutkan, mereka dikucilkan di Mekah, Masya Allah. Sampai Bilal bin Rabah disiksa, nggak ada yang bisa menolong dia. Sampai datang Abu Bakar yang rela mengorbankan hartanya untuk membebaskan Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat mahal. Subhanallah. Ini ada proses. Kalau kita melalui proses akan kuat. Seperti bangunan melalui proses. Proses apa dulu kalau bangunan? Bikin apa dulu? Pondasi dulu. Kuatkan pondasi. Saya itu membangun. Akan kuat bangunan itu. Inilah yang terjadi pada orang-orang muhajirin. Dan ini pelajaran penting. Jangan cuma melihat, itu orang muhajirin hebat-hebat ini. Cintanya kepada orang Ansor dan seterusnya. Itu kan hasil. Tapi hasil ini tidak didapatkan kecuali dengan apa tadi? Proses. Proses pembinaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengawali dakwahnya dari sedikit atau dari banyak? Dari sedikit atau dari banyak? Dari sedikit. Abu Bakar dapat hidayah, ya kan? Istri beliau siapa? Istri beliau yang pertama. Istri beliau pertama siapa? Kalau enggak tahu saya tutup. Siapa? Khadijah. Khadijah istrinya Rasul yang pertama, ya kan? Baik. Istri pertama Khadijah menerima dakwah. Kemudian sahabat beliau Utsman ibn Affan menerima dakwah. Dan kemudian sahabat-sahabat itu dari kecil. Gak usah pikir dakwah. Mereka gak mikirkan ini dakwah nanti mau jadi besar atau kecil. Mereka gak pikir itu. Yang mereka pikirkan bagaimana saya berdakwah sesuai dengan SOP. Itu. Gimana saya berdakwah sesuai dengan sunnah. Bagaimana saya bisa berdakwah? Ikuti cara Rasulullah SAW. Gitu caranya. Gimana saya bisa berdakwah? Saya awali dengan ilmu itu. Masalah mau ada ikut mau enggak, urusan orang. Yang hadir sedikit, enggak ada masalah. Yang hadir banyak, alhamdulillah. Itu bukan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Kamu wahai Muhammad tidak memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Bukan kamu yang kasih hidayah. Tetapi siapa yang memberi hidayah? Allah. Urusan orang terima dakwah kita atau tidak, urusan siapa? Allah. Itu hidayah namanya. Hidayatul taufik namanya. Kita cuma hidayatul irsyad. Cuma memberikan penjelasan. Hidayah dia terima dakwah, urusan Allah. Tugas kita adalah berdakwah sesuai sunnah.
Sudah. Ustadz yang ikut kalau kita seperti itu cuma sedikit Ustadz, cuma 3 orang. Gak ada masalah. 3 ini dibina baik-baik. Itulah pelajaran penting dari orang-orang muhajirin. Kekuatan iman mereka karena itu. Prosesnya luar biasa. Proses awalnya. Coba berapa tahun di Mekah, berapa tahun? Mana lebih lama di Mekah sama di Madinah? Antum belajar sejarah kan? Sirah Nabawiyah ya. Ada buku Sirah Nabawiyah di rumahnya? Hah? Atau buku Naruto? Hah? Ada buku Sirah Nabawiyah di rumah? Ada. Baca buku Sirah Nabawiyah. Di situ kita akan belajar bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana Nabi membina umat, bagaimana Nabi menyampaikan pelajaran. Ada semua di situ. Dan kita banyak ambil pelajaran dari situ. Dan ini juga termasuk sejarah. Ketika kita berbicara muhajirin dan ansor, berarti kita berbicara sejarah. Sudah tahu sekarang siapa muhajirin? Itu nggak main-main nih. Prosesnya itu loh. Di Mekah lebih lama daripada di Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah cuma 10 tahun. Jadi proses awalnya lebih lama atau lebih cepat? Lebih lama. Kalau bahasa kita, kalau yang di Madinah, itu follow up-nya. Finishing-nya. Itu lebih sebentar. Sama dengan rumah, ya kan? Masya Allah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ayat 9, surah Al-Hasyr juga. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah. Itu tadi keutamaan orang Ansor ya. Orang-orang muhajirin. Sekarang orang Ansor. Surah Al-Hasyr ayat 8-9 itu menjelaskan tentang muhajirin dan Ansor. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah, ya, dan telah beriman sebelum kedatangan muhajirin. Siapa mereka berarti? Orang Ansor. Orang-orang walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Orang-orang yang menempati kota Madinah dan beriman sebelumnya, sebelum kedatangan orang muhajirin. Ini lagi. Mereka beriman sebelum muhajirin itu datang. Mereka beriman sebelum muhajirin datang. Jadi mereka waktu itu biasa berkunjung ke Mekah ketika bulan haji, bertemu Rasulullah, kemudian mereka berbayat kepada Rasulullah. Lalu mereka pulang ke Madinah berdakwah. Atau lebih tepatnya mengajak orang untuk masuk Islam waktu itu. Jadi sebelum datangnya orang muhajirin, apakah orang Ansor sudah beriman? Sudah beriman. Min qablihim, sebelum mereka datang, orang Ansor sudah beriman. Nah, kembali, kenapa orang Ansor sampai sebaik itu? Salah satu contohnya saat Ibnu Rabi kepada siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Kenapa dia sebaik itu? Karena mereka sudah beriman duluan, sudah digembleng duluan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun nggak lama. Itulah yang menyebabkan keimanan mereka luar biasa. Sampai berani menawarkan hartanya kepada orang lain yang bukan siapa-siapa. Subhanallah. Jadi disebutkan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dia gembira, bahagia dengan orang-orang yang datang ke Madinah berhijrah menuju kepada mereka. Senang dapat tamu. Senang dapat tamu. Kalian senang enggak dapat tamu? Atau ada yang enggak senang? Senang ya, insyaallah ya. Kalau ada enggak senang masalah berarti ya. Insyaallah ya. Antum mencintai saudara kalian karena Allah, kami juga mencintai kalian karena Allah. Seperti harusnya. Dan Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka apa yang antum sudah lakukan, Masya Allah, ini sebagai bentuk pemuliaan kalian kepada tamu, dan saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi itu tadi orang Ansor tadi. Mereka yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka senang, suka, cinta dengan kedatangan orang muhajirin kepada mereka. Senang ini. Kenapa senang? Oh, ini yang datang orang beriman. Yang datang adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah.
Yang datang adalah orang-orang yang ingin mengamalkan sunnah. Yang datang orang-orang yang siap membela Rasulullah, gitu kan. Senang mereka dengan orang-orang seperti itu. Ya. Kemudian wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan oleh orang-orang muhajirin. Jadi mereka cinta dengan kedatangan orang muhajirin bukan karena ada U di balik B. Apa U di balik B? Ada udang di balik batu. Bukan karena ada tendensi. Kan ada orang, waduh, senang didatangi tamu. Ternyata tamunya memang sedang bawa bantuan. Wah, itu ada U di balik B namanya. Dia mengharapkan sesuatu, wah ini tamu saya bagus ini datang. Ini tamu saya pintar bisnis ini. Saya mau cerita bisnis sama dia. Ada tendensi dunia. Orang muhajirin nggak ada sama sekali. Mereka tidak ada dalam diri mereka hajah. Tidak ada keinginan dari apa yang diberikan oleh orang-orang muhajirin. Mereka tidak mengharapkan apa-apa dari orang muhajirin. Nggak ada harapan, nggak ada keinginan dia. Keinginan dia adalah dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, sebagaimana orang muhajirin mengejar keridhaan dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu yang mereka cari. Nggak ada yang lain. Makanya saya nasihatkan untuk teman-teman. Ketika berdakwah, berdakwah saja. Jangan mikir banyak sedikit. Nggak usah pikir. Itu bukan urusan kita. Urusan kita sekarang adalah belajar, beramal, berdakwah, bersabar. Itu saja sudah dakwah. Dan ingat, selalu berusaha di atas sunnah Rasulullah. Selalu berusaha metode dakwahnya seperti metode dakwah Rasulullah. Selalu berusaha yang disampaikan adalah ilmu. Karena dia berdakwah. Disampaikan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, jangan berdakwah. Kenapa? Kata para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang nggak punya apa-apa, nggak mungkin bisa memberi apa-apa dia. Jadi kalau kita mau memberi apa-apa, kita harus punya apa-apa dulu. Sekarang dakwah memberi apa? Kalau dakwah memberi apa? Ilmu. Berarti orang yang berdakwah harus punya ilmu. Dan ilmu itu gak harus banyak. Kata Nabi apa? Ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Sederhana dakwah itu. Kita dakwah. Yang ikut sedikit, gak apa-apa. Meninggal kita. Yang ikut cuma 1-2 orang. Gak apa-apa. Di dalam kitab Fathul Majid disebutkan hadis tentang seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 orang. Ada yang 2 orang. Ada yang tidak sampai 10. Tapi mereka nabi. Tidak baper dengan sedikitnya pengikut. Sebenarnya bukan pengikut ya namanya. Orang yang sama-sama ingin mengikuti jejak Rasulullah. Bisa kalian berdakwah seperti itu? Kalau masih ada tendensi untuk membesarkan diri kita, untuk membesarkan sesuatu yang kita punya, hati-hati. Dakwah kita ada masalah. Dakwah ya dakwah sudah sampaikan. Ustadz nggak diterima, nggak apa-apa. Itu urusan dia dengan Allah. Contohnya Nabi, ketika di Taif, tadi belum selesai ceritanya, saya potong ya. Ketika di Taif itu, ketika malaikat datang untuk memberikan bantuan, mengangkat gunung, Masya Allah Pak. Ngangkat gunung. Gimana kalau gunung diangkat, dijatuhkan di sebuah desa, hancur sudah. Gunung meletus saja sudah lari tunggang langgang orang ya. Tapi apa kata Nabi? Nggak usah. Malah dia berdoa, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka belum tahu. Dan Nabi berharap, saya berharap dari mereka nanti muncul orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keturunan mereka. Coba, bagaimana optimisnya Rasulullah dalam dakwah? Nggak diterima Nabi, satu pun nggak ada yang terima. Bahkan yang lebih parah apa? Beliau dilempari batu. Yang lempari batu anak-anak kecil. Beliau berlari ke semak-semak korma. Bagaimana coba? Nggak sedih lihat Nabi seperti itu? Semak-semak korma berdarah beliau. Kita kan nggak ada. Paling dilempari uang. Lempari batu nggak ada. Kita Masya Allah dakwah, alhamdulillah aman. Ya kan? Paling diejek, dihina. Udah, biarkan aja orang mau bilang apa. Terserah. Kita ini dakwah karena Allah. Maka jangan gengsinya diangkat ketika dakwah itu. Jangan gengsi diangkat. Maksudnya apa? Kalau orang menghina, mengejek, menuduh apa? Biarlah urusan dia. Urusan kita dakwah.
Antum dakwah untuk siapa? Untuk Allah. Berarti kalau ada orang menghina, menuduh, itu urusan dia dengan Allah. Allah yang akan selesaikan semua. Beres sudah. Aman. Kita sisa dakwah saja. Bisa dakwah seperti itu? Insya Allah ya, kita dakwah seperti itu. Dakwah dengan santai, tenang. Jadi kita kita masih tenang. Sedikit yang ikut, banyak yang ikut, agak banyak, agak sedikit, tenang. Yang penting dakwahnya jalan, majelisnya jalan. Seperti itu. Insya Allah ya. Itu buat kita dalam dakwah itu tenang, ikhlas gitu, tenang, enak, hati jiwa tenang. Nah, inilah yang dilakukan oleh Muhajirin dan Ansor. Keimanan mereka luar biasa. Ya, waktu itu mereka juga sedikit. Di Madinah itu banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi mereka juga dirangkul untuk sama-sama menciptakan keamanan, ketentraman di kota Madinah. Ya kan? Di kota Madinah muncullah piagam yang dikenal dengan piagam Madinah. Baik. Jadi orang-orang Ansor di dalam diri mereka tidak ada harapan-harapan, keinginan-keinginan terhadap orang-orang Muhajirin. Nggak ada keinginan macam-macam. Masya Allah. Ya. Kemudian, walau kana bihim khasasah. Walau kana bihim khasasah. Sekalipun mereka sangat membutuhkan apa yang mereka berikan itu. Seperti tadi kisahnya Abdurrahman bin Auf, butuh nggak dengan pemberian Sa'ad Ibn Rabi? Butuh nggak? Butuh. Dia nggak punya apa-apa, dia butuh. Dia butuh tempat tinggal, mungkin dia butuh istri karena istrinya dia tinggalkan, dia butuh harta, tapi dia nggak memanfaatkan. Tidak memanfaatkan. Kita kan kadang dakwah, Masya Allah, kalau ada orang kaya dekat-dekat, kalau orang miskin dijauhi. Ya, tapi nggak ada di sini, di sana itu ya, di Zimbabwe ya, jauh. Sini nggak ada ya. Ada orang kaya didekati, orang miskin dijauhi. Dakwah saja, miskin kaya sama. Derajat kita ditentukan oleh apa? Iman, takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu. Masya Allah. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat butuh, tapi mereka tidak mengejar, tidak mengejar apa yang mereka inginkan tadi, karena mereka cuma menginginkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuqa syuha nafsihi. Barang siapa yang dipelihara dari perasaan kikir, ya, kikir terhadap dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan ini sifat kikir jauh dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena dakwah memang butuh dana. Dakwah itu butuh dana. Dakwah butuh dana tidak? Sedikit banyaknya dia butuh. Maka kita sedekah. Ayo untuk dakwah. Kalau ada satu orang mendapatkan hidayah dengan sebab dakwah kita, itu sudah lebih baik daripada, kata Nabi, onta merah. Lebih baik daripada onta merah. Kenapa disebut onta merah? Karena waktu itu kendaraan terbaik adalah onta merah. Jadi diibaratkan seperti kendaraan terbaik. Lebih bagus daripada kendaraan terbaik. Lebih bagus dari kendaraan terbaik. Ya. Kemudian disebutkan, wa kana min ahammil umur allati bada biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li irsa'i asasi daulatin nasyiati bil Madinah ya al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar. Jadi perkara pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di dalam membentuk ya masyarakat di kota Madinah, dasar pertama yang beliau lakukan adalah al-mu'akhah, persaudaraan bainal muhajirin wal ansar, antara muhajirin dan ansar. Jadi sekarang itu yang pertama kita lakukan. Bina persaudaraan, persahabatan, saling bantu membantu. Kalau ada saudara kita sakit, kita jenguk. Kalau ada saudara kita butuh, kita bantu. Ada dia butuh dana, ya kita sama-sama bantu, ngumpulkan dana untuk membantu dia. Seperti itu. Baik, itu yang dilakukan. Jadi Nabi melakukan mu'akhah, persaudaraan, mempersaudarakan bainal muhajirin wal ansar, antara muhajirin dan ansar. Antara muhajirin dan ansar.
Walaqad arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yajma'al muhajirin wal ansar fi buqatin wahidatin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menggabungkan, menjadikan mereka masyarakat antara muhajirin dan ansar dalam satu tempat. Dalam satu tempat. Dalam satu tempat. Ya, sampai mereka menjadi sebuah masyarakat. Mempertemukan masyarakat, orang-orang yang berbeda suku, berbeda karakter, itu bukan perkara yang ringan. Tapi menjadi ringan ketika dasarnya adalah iman. Menjadi ringan ketika dasarnya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjadi ringan karena hatinya dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mereka tadinya nggak ketemu. Oleh karena itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kalian. Ya, ingatlah akan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kalian. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Idh kuntum a'da'a. Ketika kalian dulu a'da'a, bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah melembutkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian bersaudara. Itu nikmat. Persaudaraan itu nikmat. Jangan rusak persaudaraan. Jangan rusak persaudaraan. Ya kan? Jangan rusak persaudaraan. Karena itu nikmat. Maka Allah ingatkan, muhajirin dan ansor, kalian dulu berpisah-pisah, kalian dulu bermusuhan. Karena nikmat Allah kalian jadi bersaudara. Dengan cara apa? Melembutkan hati-hati kalian. Jadi persaudaraan itu adalah ciri bahwa orang yang bersaudara itu lembut hatinya. Gak bisa bersaudara kalau hatinya tidak lembut. Kalau hatinya tidak lembut. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Bari, ini syarah buku penjelasan dari kitab Sahih Bukhari. Kata Ibnu Hajar, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata akha bainal muhajirin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka beliau mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin. Ya, wa akha bainal muhajirin wal ansor. Jadi beliau mempersaudarakan orang muhajirin, lalu beliau mempersaudarakan lagi orang muhajirin dan ansor. Jadi dari yang kecil sama-sama orang muhajirin, setelah itu muhajirin dan ansor dipersaudarakan. Masya Allah. Ya, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Wa kanu yatawarathun wa kanu mi'atun. Ya. Dan mereka awalnya saling mewarisi, tapi kemudian hukum ini dibatalkan. Ya, hukum ini dibatalkan. Itu salah satu dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ala alihi wasallam. Baik. Nah, apa sifat orang-orang muhajirin? Orang muhajirin itu siapa? Siapa orang muhajirin? Orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Bagaimana sifat mereka? Mereka sifatnya pertama, mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka berhijrah. Yang ketiga, mereka berjihad. Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beriman, berhijrah, berjihad. Itulah sifat orang muhajirin. Hijrah mereka salah satu bentuk dari mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i humul ladzina aslamu bi Makkah wa tahmilu adza min qaumihim. Mereka adalah orang-orang yang dulu masuk Islam di kota Mekah. Lalu kemudian mereka harus menanggung cobaan. Harus menanggung cobaan dari kaumnya sendiri. Dari kaumnya sendiri. Ya. Baik. Mereka masuk Islam kemudian dapat cobaan di Mekah. Seperti itulah dakwah. Seperti itulah kita sebagai muslim.
ketika kita ingin mengikuti Rasulullah, sebagaimana orang muhajirin ingin mengikuti Rasulullah, maka cobaan mereka langsung Allah berikan kepada mereka. Nggak ada orang ikut Nabi itu, ikut Rasul, ikut sunnah, kemudian tidak dikasih cobaan. Nggak ada. Semua pasti dikasih cobaan, kecil ataupun besar. Orang-orang muhajirin diberi cobaan mereka. Dan cobaan itu datang dari kaumnya sendiri. Dari keluarganya, dari tetangganya, dari teman-temannya. Ejekan, hinaan itu biasa bagi mereka. Mereka nggak pernah membantah kalau diajak dihina. Jangankan begitu, mereka disakiti saja mereka tetap tenang. Makanya teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kalau kita baru sekedar diajak dihina, diam saja. Gak usah dibalas. Apa yang antum mau bela? Kalau mengatakan semua membela agama Allah ini, saya dihina, saya membela sunnah, nanti Allah yang selesaikan. Kita berdakwah saja, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi itu yang mereka dapatkan. Sifat orang muhajirin tadi, beriman, berhijrah, berjihad, dan mereka orang-orang masuk Islam di Mekah, lalu mereka menanggung cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dari kaumnya sendiri, hatta ittarrahum ilal khuruji minha, sampai ini memaksa mereka harus keluar dari kota Mekah. Itu berat. Mereka harus keluar dari kota Mekah. Apa pelajaran di sini? Kesuksesan itu adalah hasil dari sebuah perjuangan, dan perjuangan membutuhkan apa? Pengorbanan. Berhasilnya Nabi di Madinah itu karena perjuangan. Perjuangan dari orang banyak. Dari orang-orang muhajirin yang berjuang. Untuk sampai ke Madinah itu nggak gampang, nggak mudah. Bahkan ada sebagian muhajirin, ya ketika mau berhijrah ke Madinah, masih dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Masih dikejar. Maka dikasih semua hartanya. Ini harta aku ambil semua. Masya Allah. Masih dikejar. Sampai ketika awal-awal mereka hijrah kemana? Ke Habasyah, mereka juga dikejar. Disuruh Raja Habasyah untuk mengembalikan mereka ke Mekah. Coba. Jangan seperti orang-orang musyrikin di zaman terdahulu. Mengejar-ngejar sampai seperti itu, jangan. Santai. Dakwah-dakwah saja. Orang tiba-tiba tinggalkan kita, dinasihati. Nggak mau dinasihati, sudah, jangan dipaksa. Apalagi diancam. Awas, kalau kau tidak kembali lagi sama saya teror kamu. Ya, itu hubungan dia nanti dengan Allah. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat dakwah itu tenang. Kalau misalnya hari ini orang tidak terima dakwah sunnah, hari ini kita berharap hari berikutnya. Kita berharap generasi berikutnya nanti. Ada generasi-generasi kita yang akan lanjutkan. Sekarang pertanyaan. Berdakwah itu mengejar pengikut atau mengejar ridha Allah? Mengejar ridha Allah. Dakwah itu memperbanyak pengikut atau memperbanyak pertolongan Allah? Memperbanyak pertolongan Allah. Adanya orang yang mau ikut dakwah kita ataupun tidak, kalaupun banyak, itu fadlun minallah. Keutamaan dari Allah, itu Allah yang kasih. Bukan kita, bukan karena kita hebat. Bukan karena retorika kita bagus, bukan karena itu. Tapi Allah yang memberikan hidayah. Di antara kaum muslimin dari awal Nabi sampai sekarang, siapa yang paling bagus retorikanya? Rasulullah. Rasulullah. Tapi apakah semua yang didakwai Rasulullah terima dakwahnya Rasulullah? Jawabannya tidak. Bahkan paman beliau Abu Thalib tidak menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi terus berusaha. Nabi terus berusaha. Berusaha untuk pamannya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kita juga begitu. Kalau ada saudara kita menyimpang ke jalan yang salah, kita luruskan. Ketika dia sudah lurus mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah, sudah cukup. Jangan sampai ke tataran dia sama kita harus sama semuanya. Karena di sana ada banyak perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah
beberapa masalah dalam masalah fikih misalnya. Dan itu biasa. Paham sudah ya? Yang penting dia ikut jalan Allah, sudah selesai. Oh, benar dia ikut jalan Allah, tapi dia nggak satu majelis dengan kita. Dia majelisnya di sana, di sini, di kota lain, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Jadi sekali lagi, kaum muslimin dan muslimah, kawan dan akhwat sekalian, orang-orang muhajirin itu terpaksa meninggalkan apa? Kota Mekah, terpaksa. Kenapa terpaksa? Mereka sudah disiksa. Keluarga Yasir disiksa. Satu keluarga disiksa. Utsman bin Affan disiksa oleh keluarganya sendiri. Bilal bin Rabah, sahabat yang lain juga disiksa. Akhirnya Nabi kasihan melihat sahabat-sahabatnya seperti itu. Kalau gitu Nabi kemudian diizinkan oleh Allah untuk berhijrah, maka berhijrah. Sebenarnya hijrah sebelum ke Madinah, ada hijrah ke Habasyah, itu 2 kali. Sampai Utsman bin Affan juga pernah hijrah ke Habasyah. Ya, sampai pernah hijrah ke Habasyah. Itu 2 kali. Nah, ketika hijrah pertama di Habasyah, mereka dengar, oh di Madinah orang-orang musyrikin sudah tidak mengganggu lagi. Maka mereka kembali ke Mekah. Tapi ternyata sampai di Mekah, beritanya nggak seperti yang mereka dengar. Orang musyrikin masih memburu dan masih mengganggu kaum muslimin. Akhirnya mereka berhijrah lagi. Nah, setelah tahu mereka kaum muslimin yang lain sudah hijrah ke Madinah, maka yang di Habasyah menyusul ke Madinah berhijrah. Ini memang Islam itu perlu diperjuangkan seperti ini. Ya, jadi masya Allah, mereka keluar karena terpaksa. Walamma hajaru ilal Madinah umiru bil qital wa qatalu wa badhalu amwalahum wa anfusahum fi sabilillah. Maka ketika mereka tiba di Madinah, tentunya mereka tiba di Madinah, mereka sudah ada masyarakat sendiri, ada negara sendiri, dipimpin Nabi Muhammad SAW, maka terjadilah banyak peperangan di antara mereka, ya. Salah satunya untuk mempertahankan kota mereka, kota Madinah, dan juga salah satunya untuk ekspansi dakwah, perluasan dakwah. Akhirnya terjadi banyak peperangan, ada perang Badar, ada perang Uhud, ya, ada perang Hunain dan lain sebagainya dari perang-perang yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan mereka dalam surah Al-Anfal ayat 74. Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang beriman yang sebenarnya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka akan dapatkan ampunan dan akan mendapatkan rizki yang mulia. Ya. Kemudian dalam surah Al-Hasyr ayat 8 disebutkan ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Jadi sekarang ini yang diminta untuk kita semua kalau benar-benar mau hijrah seperti orang-orang muhajirin berhijrah, walaupun kita tidak hijrah tempat, adalah kejujuran. Kejujuran dalam hijrah, kejujuran dalam berdakwah, kejujuran dalam beramal, kejujuran dalam belajar, kejujuran dalam mengamalkan ilmu dan lain sebagainya. Itu yang Allah ingin, kejujuran kita. Jujur karena Allah. Sekarang kita bisa bohong, tapi di akhirat nggak bisa. Maka sejak sekarang ayo jujur. Jujur dalam dakwah. Bertanya dalam diri kita, saya ini dakwah untuk siapa? Untuk Allah atau untuk saya sendiri? Saya ini sekarang belajar untuk siapa? Untuk Allah atau untuk kepentingan diri sendiri? Atau untuk kepentingan dunia? Ayo, tanya sama diri masing-masing. Nggak perlu dijawab di sini. Karena ini urusan kita dengan Allah. Tanya sama diri masing-masing. Untuk siapa saya berdakwah? Untuk apa saya berdakwah? Di atas jalan siapa saya berdakwah? Apa tujuan saya berdakwah? Kan ada orang kalau dakwah banyak yang ikut sudah wah bagus, menang gitu. Bukan itu diri. Berdakwah mengajak mereka mengikuti jalan Allah, mengikuti jalan Nabi SAW. Ya. Kemudian disebutkan liya'lama annal iman labudda lahu min dalilin wa burhanin. Dan perlu untuk diketahui bahwasanya iman itu butuh dalil, butuh penjelasan, butuh bukti. Iman itu butuh bukti. Wa kana dalilul iman al-haqqi ya wa burhani sidqi as-sahabah al-awwal radhiyallahu anhum wa al-hijrah wal jihad. Dan bukti
keimanan yang benar dan penjelasan bahwa para sahabat yaitu muhajirin, sahabat yang pertama muhajirin, mereka benar-benar beriman kepada Allah adalah dengan mereka hijrah ke Madinah. Setelah itu di Madinah ya terjadilah apa yang kita sebutkan tadi, ya mempertahankan Madinah dan seterusnya. Maka itu juga bukti bahwa mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Adapun orang-orang Ansor juga seperti itu. Ya, mereka membela Nabi Muhammad SAW, membela dengan hartanya, membela dengan jiwanya, membela dengan apapun yang mereka miliki untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang-orang muhajirin dan orang Ansor. Ya, pelajaran dari persahabatan mereka, pelajaran dari persaudaraan mereka, pelajaran dari keimanan mereka, kejujuran mereka dan lain sebagainya. Ini semua akan kita jadikan sebagai dasar di dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini, ya, di dalam dakwah kita, di dalam pelajaran kita dan lain sebagainya. Baik, udah habis waktu ya? Udah. Jam 5. Ya, insyaallah nanti kita sambung dengan tanya jawab ya, ada tanya jawab katanya insyaallah. Setelah ini kita akan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di antara teman-teman sekalian, insyaallah saya jawab kalau saya tahu. Kalau enggak tahu ya saya enggak jawab. Kalau tahu saya jawab insyaallah. Baik, silakan. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Ayo silakan. Ya. Oh, ya. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, kalian yang bertanya. Nanti yang bertanya ada hadiah, ini ada buku. Atau saya yang bertanya. Yang menjawab juga ada buku, insyaallah. Ayo silakan. Baik, tadi Ustadz menjelaskan tentang antara dakwah, ilmu, dan akhlak. Terus bagaimana cara menyikapi di tengah masyarakat? Apakah kita mengedepankan ilmu atau akhlak? Terima kasih. Bapak orang Jawa? Jawi pun Pak? Jogja. Kebetulan saya orang Jawa, makanya saya tahu logatnya orang Jawa. Berarti kita satu suku Pak ya, Masya Allah. Kita bersaudara karena satu suku atau karena Allah? Karena Allah. Oke, matur nuwun Pak ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Jadi gini, pertanyaannya Bapak ini berkaitan dengan masalah ilmu dan akhlak. Ya. Jadi mana kita dahulukan ilmu atau akhlak? Tentunya ilmu harus didahulukan. Tapi yang perlu dipahami bahwa akhlak itu termasuk ilmu. Bagaimana kita bisa tahu ketika ketemu orang mengucapkan salam? Dari mana tahu? Dari ilmu. Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah saya tunjukkan kepada kalian satu perkara yang kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Maka kata sahabat, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Maka Rasulullah bersabda, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ilmu atau bukan? Ilmu. Itu yang kita amalkan. Jadi akhlak itu kita amalkan dengan ilmu. Ada orang yang ketika makan, dia makan tangan kiri, dia pikir oh itu sudah berakhlak, yang penting makannya pelan-pelan gitu kan. Coba ya, kalau kita masuk di restoran biasa ada stick. Ya, walaupun saya nggak pernah makan, tapi saya lihat orang makan gitu. Kan biasa ada garpu sama apa? Sama pisau. Garpu sama pisau, bukan garpu sama sendok. Nah, ini nggak pernah masuk restoran ini ya. Sama dengan saya. Jadi ada garpu sama sendok. Kalau di aturan restoran, yang dipegang tangan kanan garpunya atau sendoknya? Sendok. Garpu sama pisau ya. Garpunya atau pisaunya dipegang tangan kanan? Hah? Pisau ya? Kalau kiri kan susah pegang pisau. Jadi tangan kanannya pisau, garpunya tangan kiri. Jadi pas sudah dipotong itu daging misalnya, kita tusuk dengan garpu, dimakan. Tangan apa? Tangan kiri. Itu menurut aturan restoran, itu akhlak sudah adab, bagus adabnya. Makanya orang yang tidak begitu ditegur, jangan begitu, nggak bagus, begini yang benar gitu. Sesuai dengan ilmu? Tidak. Ini menunjukkan kita berakhlak dengan ilmu. Berarti nggak bisa dipisahkan antara ilmu dengan akhlak. Ketika kita punya akhlak yang baik, menunjukkan kita punya ilmu. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu punya murid sampai ribuan.
Tapi cuma sekitar 500 orang yang mencatat hadis-hadis beliau. Sisanya itu ulama juga semua ikut di majelisnya Imam Ahmad. Untuk apa? Untuk apa? Belajar akhlak. Belajar adab dari Imam Ahmad. Sudah paham? Berarti adab dan akhlak juga harus dipelajari. Karena kita punya adab dan akhlak beda dengan ya orang lain gitu. Islam itu punya adab sendiri. Dan Nabi diutus untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Aku diutus hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Cuma perhatikan. Mana yang lebih diutamakan? Akhlak kepada manusia atau akhlak kepada Allah? Mana lebih diutamakan? Akhlak kepada Allah. Berarti mempelajari tauhid sebagai bentuk akhlak kepada Allah itu perkara yang paling diutamakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlak kepada Allah lebih diutamakan. Jadi kalau kita ketemu dengan masyarakat, tentunya kita harus beradab. Contoh adab. Ini sering saya contohkan waktu tadi di Kolaka juga saya contohkan. Sekarang mau saya sampaikan di sini. Contoh. Kita tinggal satu kompleks. Ya kan? Kita mau keluar, tiba-tiba ternyata ada pengumuman kerja bakti. Orang pada kerja bakti. Kita mau keluar kompleks. Kalau orang tidak berakhlak, ya udah keluar saja dia. Tapi kalau orang yang punya akhlak, punya adab, dia singgah dulu, mampir dulu ke orang kerja bakti tadi. Pak, mohon maaf, saya sebenarnya mau sekali bantu Pak. Cuma saya nggak bisa, saya ada urusan. Ini saya kasih uang 200.000 untuk beli konsumsinya. Itu akhlak. Itu orang suka itu lihat orang begitu, akhlak. Ya kan? Kemudian terjadinya misalnya ada orang Islam ya, kemudian keluar dari agamanya. Masuk ke agama lain, saya nggak sebut agama yang lain ini. Nanti kena undang-undang IT ya. Jadi dia masuk ke agama lain. Kadang itu disebabkan karena dia akhlak, kasih uang, kasih hadiah, kasih Indomie misalnya, kasih apa gitu kan. Akhirnya dia keluar dari agama Islam. Karena dia lihat yang memberi seperti itu adalah orang di luar Islam tadi. Dilihat orang Islam tidak kasih begitu, akhirnya dia keluar dari Islam. Ada yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kadang orang nggak peduli benar atau salah ini. Yang penting dia punya akhlak, saya ikut. Menunjukkan akhlak itu perlu untuk dikedepankan. Perlu dikedepankan. Sampai sebagian ulama kita mengatakan, kami belajar adab, belajar akhlak itu 30 tahun. Dan 20 tahun kami belajar hadis. Tapi bukan berarti belajar adab dan akhlak itu tanpa ada ilmu. Di situ juga ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah akhlak yang baik yang wajib untuk kalian contoh. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain lagi silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, kalau kita lihat di Indonesia ini kan heterogen, macam-macam adat istiadatnya ini berbeda-beda. Sedangkan dakwah kita ini kan hanya satu, dakwah ilallah. Bagaimana kita cara mengkompromikan antara adat dan dakwah? Terkadang adat ini sering bertolak belakang dengan dakwah yang ingin kita sampaikan. Sedangkan di beberapa daerah mungkin adatnya ekstrim sampai menuju ke kesyirikan. Nah, bagaimana kita tips-tips agar dakwah kita ini bisa diterima di daerah-daerah yang berbagai macam adat dan istiadat? Syukran. Ini jawabannya sama dengan sebelumnya tadi ya, yang ditanyakan oleh Bapak. Pak, namanya siapa Pak? Maman. Okay. Jadi panggilannya Pak Maman. Nah, siapa Maman ya? Jadi sama dengan pertanyaan Bapak Maman tadi, kita awali dengan ilmu, kita awali dengan akhlak. Nabi SAW di Mekah itu berdakwah, itu butuh waktu lama. Dan kenapa para sahabat menerima dakwah Nabi? Karena masuk akal, diterima akal. Karena mereka diajari Nabi, itu tugas kita ngajari sampai mereka nanti paham. Jangan melakukan tindak apa istilahnya? Premanisme. Tahu premanisme? Main pukul, main serang, main apa gitu. Oh, nggak mau kamu. Jangan. Itu bukan ciri dakwah sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan dakwah ciri Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dakwanya lemah lembut. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-aslu fid dakwah al-lin. Hukum asal dakwah itu adalah lemah lembut. Itu.
Dakwalah dengan lemah lembut. Dan sabar. Jangan hari ini nggak diterima, besok nggak dakwah lagi. Ini baper namanya. Ya kan? Jangan seperti dakwah sampaikan hari ini, besok lagi. Oh, ketika saya sampaikan dia marah, ya tunggu dulu, beberapa sampaikan lagi sampai dia paham. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum." Dan disebabkan oleh rahmat Allah, wahai Muhammad, kamu menjadi lembut. Nah, itu. Kamu Muhammad jadi lembut. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Kalau kamu kasar keras, maka orang-orang itu akan lari dari kamu. Itu yang kita lakukan. Dakwah dengan lembut. Dan banyak orang yang melakukan tindak-tindak kebiasaan-kebiasaan yang buruk, itu bisa berubah karena kelemah lembutan dakwah kita. Apalagi di Indonesia itu senang lemah lembut. Orang di Indonesia itu senang yang lemah lembut. Kalau ada orang lemah lembut dalam dakwah, orang senang. Orang apa? Senang. Cuma ada kondisi di mana kita tegas. Enggak selamanya lemah lembut, kadang harus tegas. Misalnya, orang ini sudah kenal dakwah, sudah bagus dan seterusnya, kadang kita harus tegas. Nabi ketika ada orang Badui masuk masjid, kencing di sudut masjid. Dikira mungkin WC umum. Ini WC umum besar kali dia. Masuk dia kencingnya. Ketika dia kencing, wah, sahabat lihat ini, wah, ini nggak beres ini. Kenapa ada orang kencing di masjid? Maka sahabat berdiri mau menghardik orang tersebut. Subhanallah. Nabi mengatakan, "Da'uhu wala tazramu." Biarkan saya dia. Lanjutkan kencingmu, katanya. Biarkan, suruh lanjutkan kencingnya, Masya Allah. Kencing di masjid, Nabi, biarkan. Sekarang kencing di masjid, benar atau salah? Kenapa Nabi suruh membiarkan? Dia belum paham. Makanya Nabi ingin pahamkan dia. Tapi bagaimana supaya orang itu bisa dipahamkan? Nabi berlaku lemah lembut. Caranya membiarkan orang itu kencing, lalu Nabi meminta satu gayung air. Setelah dapat satu gayung air, Nabi siram, Masya Allah. Di hotel termewah pun nggak ada orang kencing disiramkan, siram sendiri. Hotel bintang 7 misalnya ya, nah, itu nggak ada. Bintang 5 ya, bintang 7 lah nggak ada begitu kencing disiram, siram sendiri. Nabi siramkan. Itu orang lihat, wah ini Masya Allah, kelembutan Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Dia terima nasihatnya Nabi. Nabi bilang, masjid itu dibangun untuk dzikir kepada Allah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, bukan untuk dikotori. Masuk di akal dia, dia terima. Dia terima. Akhirnya dia mengatakan, Allahumma gfir lana wa Muhammadan wa la tarham ghaira minna. Ya Allah, sayangilah kami dan sayangi Muhammad, dan jangan sayangi orang selain kami berdua. Coba. Diterima dakwahnya. Yang tegas siapa tadi? Sahabat tegas. Yang lembut siapa? Nabi. Siapa yang benar? Yang lembut. Yang lembut. Tapi ada kondisi di mana tegas itu kuat, benar, gitu. Ini contohnya tadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini bahasanya, Nabi telah mengikat hati orang itu, suka sama dia. Setelah itu Nabi sampaikan dakwah. Gitulah dakwah. Buat orang cinta kepada kita dulu. Apa yang dia suka? Masuki. Oh, dia suka mancing, kita cerita tentang mancing. Wah, dia suka main bola, kita cerita ini. Gitu kan? Setelah itu dia suka dengan kita, akrab, baru kita nasihati. Satu. Satu berhasil, satu lagi. Satu berhasil, satu. Gitulah. Seperti orang bangun rumah, sedikit demi sedikit. Itulah dakwah. Yang penting jangan tergesa-gesa. Itu saja intinya. Jangan tergesa-gesa. Dan jangan menganggap bahwa dakwah itu karena kita, tapi karena Allah. Sudah aman insya Allah. Paham ya? Nah, kemudian Nabi juga pernah melihat seorang sahabat pakai cincin emas. Nabi nggak tegur, langsung dipegang itu tangan sahabat, diambil cincinnya, langsung dibuang. Nabi mengatakan, kenapa ada orang yang meletakkan api neraka di tangannya? Dibuang. Setelah itu Nabi pergi. Masuk di otaknya, masuk di akal dia. Nasihatnya Nabi SAW masuk di hatinya. Maka ada sahabat yang lain datang, kenapa kamu tidak ambil lagi cincin kamu? Maka orang itu mengatakan, ya, saya tidak mau mengambil lagi apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah. Coba, emas loh ini. Kalau sini kan emas didatangi ya, sampai dari mana-mana ya. Emas Bombana, Masya Allah. Ternyata ada emas Bombana di sini. emas Wawan ya, pas Maman ya, Insya Allah. Seperti itu ya. Jadi luar biasa. Itulah kelembutan, kebaikan, akhlak yang baik seperti itu. Semoga Allah memberikan taufik. Sabar dalam dakwah. Wallahu a'lam. Masih ada yang lain? Berapa pertanyaan lagi nih? Ini, tahu. Oh iya, silahkan. Mana? Oh, ini pertanyaan ya. Insya Allah. Ini ujian kayaknya. Hampir 2 lembar. Gak apa-apa ya. Pertanyaan pertama, afwan Ustadz. Afwan itu artinya maaf ya.
ketika kita sholat subuh, apakah duduk tahiyat yang digunakan tahiyat awal atau tahiyat pertama? Awal sama pertama sama kan? Ini pertanyaannya, apakah tahiyat awal atau tahiyat pertama? Baik. Jangan dimarahi orang begitu, harus kita lembut ya. Mungkin maksudnya tahiyat awal atau tahiyat akhir gitu ya. Nah, tawarruk atau iftirosh. Tawarruk yang mana? Tahiyat akhir. Kalau iftirosh, tahiyat awal. Tahiyat awal itu artinya kaki yang kiri diduduki, kaki yang kanan ditegakkan. Itu namanya iftirosh. Tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, kaki yang kiri dimasukkan supaya tidak diduduki dan kaki yang kanan ditegakkan. Itu namanya tawarruk. Nah, masalah ini kalau untuk sholat yang subuh yang 2 rakaat itu ada khilaf di kalangan ulama. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau saya sendiri, kalau saya yang ditanya, ya, saya lebih menguatkan pendapat dia duduk iftirosh. Dia duduk tahiyat pertama. Seperti tahiyat pertama begitu. Wallahu alam, ada khilaf pendapat, ada beda pendapat. Dan ini berdasarkan hadisnya Wa'il bin Hujr. Ketika menjelaskan tentang sholat, dalam hadis itu tergambar bahwa Wa'il bin Hujr menjelaskan sholat yang jumlahnya 2 rakaat. Dan di situ disebutkan tahiyatnya tahiyat dalam bentuk iftirosh. Seperti itu. Tapi kalau ada yang berbeda dengan saya nggak apa-apa, karena ada ulama juga yang berbeda. Nggak ada masalah insya Allah. Dan ini nggak usah kita perbesar. Karena perbedaan yang tidak ada masalah. Ya insya Allah. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara kita bergaul dengan non-muslim? Ya bergaul saja. Yang penting jangan diajak dia sholat. Itu saja. Ya, karena kita toleransi ya kita nggak ganggu dia, udah cukup. Di Madinah ketika pertama Nabi datang, ada non-muslim tidak? Ada non-muslim, begitulah Nabi bergaul. Saling menjaga, ya, saling menghormati, itu saja sudah. Baik. Saya pengajar kebanyakan agama Hindu dan teman ngajar saya ada agama Kristiani. Jadi macam-macam agama ya. Pertama, bagaimana saya mengajar mereka? Ya ajar sesuai dengan apa yang mau diajarkan. Kalau misalnya dia dapat bidang pengajaran biologi, ya jangan ajar matematika gitu. Yang ajar biologi. Kalau dia pas ngajarnya fisika, ya jangan mengajar geografi. Dia ngajar fisika. Itu aja. Apa yang diajarkan, ajarkan saja, sampaikan. Nah, karena di situ ada muslim juga, nggak apa-apa kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Dan orang akan menghargai kita. Kalau orang kita hargai, dia akan hargai kita juga gitu. Nggak ada masalah insya Allah. Masing-masing punya keyakinan dan itu nggak ada masalah. Mengucapkan assalamualaikum. Itu saja. Ajarkan apa yang ajar. Kalau misalnya ada di dalam agama kita yang menjelaskan tentang misalnya pelajaran kita, nggak apa-apa. Kita bilang saja dalam agama saya, agama Islam, ini mirip dengan pelajaran seperti ini, seperti itu. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Dan itu ilmiah insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, bagaimana saya menyikapi ketika ditawari makanan dari mereka? Nggak apa-apa. Makan dari mereka. Yang penting makanannya adalah makanan yang halal. Ada 2 halal itu. Pertama, halal mendapatkannya. Walaupun dia halal makanannya, kalau cara mendapatkannya haram, haram juga makanannya jadinya. Ya. Yang kedua, halal bendanya. Kalau halal nggak apa-apa, silakan makan. Ya, silakan dimakan kalau kita tawari makanan. Setelah itu kita lagi yang menawari makanan. Ah, gitu, nggak ada masalah. Ini bentuk ta'liful qulub, melembutkan hati. Semoga dengan itu mereka tahu Islam itu baik juga gini dan begitu. Ya mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana caranya agar ummu-ummu, apa itu ummu-ummu? Ummu atau iman ini? Oh, ummahat ya. Di sini ummu-ummu memang. Ummahat ya. Ummu-ummu itu ummahat, artinya ibu-ibu gitu kan. Ummahat. Ummu-ummu ya. Bisa khusyuk sholat sambil ajak anak yang masih bayi untuk sholat juga. Karena biasanya bayi yang diajak sholat ya menghambur sana sini. Ya namanya bayi. Yang tidak wajar kalau umumnya yang menghambur sana sini. Kalau bayi yang hambur sana sini nggak apa-apa. Makanya Nabi pernah menggendong seorang anak ketika sholat. Karena nggak ingin anak itu mengganggu atau anak itu menangis. Makanya Nabi gendong. Jadi kalau ummu-ummu, saya jadi ikut ummu-ummu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ummu-ummu dia punya anak, lalu dia menangis, gendong lah sambil sholat, nggak apa-apa. Kalau pas sujud ditaruh lagi anaknya, pas berdiri digendong lagi.
Itu Islam, Masya Allah, toleransinya, ngerti dia. Supaya tidak ganggu orang. Jangan dibiarkan nangis, dia jerit-jerit menangis, mengganggu orang banyak. Nanti imamnya salah-salah, Masya Allah. Dia baca qul huwallah, tembusnya qul a'udzu birabbil falaq gitu. Nah, salah-salah. Jadi jangan sampai mengganggu orang. Ya kita gendong nggak apa-apa. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir ini, bismillah Ustadz, bagaimana ada adab berdakwah tentang tauhid dan kesyirikan kepada orang tua kita yang masih awam. Ya dipahamkan saja. Jangan dibantah. Kalau dia tidak percaya dengan kita nggak apa-apa, udah tinggalkan. Nanti lagi. Kemudian perbaiki hubungan dengan orang tua kita. Bantu apa yang mereka kita perlu bantu. Jadi orang yang ngaji, ketika dia di rumahnya, ya udah, dia bantu orang tuanya. Dia bantu cuci piring, dia bantu cucikan pakaian orang tuanya, dia bantu kalau di sini pakai kompor atau kayu. Kompor ya, dia bantu mungkin masakan karena dia cuma bisa masak air ya, dia cuma masak air. Ya, dia bikinkan teh orang tuanya. Lama-lama orang akan tanya, kamu ngaji di mana? Kenapa kamu ada perubahan?" Nah, gitu. Jadi yang ditonjolkan akhlak. Makanya saya katakan tadi, untuk orang terima dakwah itu, pertama adalah bagaimana dia cinta kepada kita, itu dulu. Kenapa dakwahnya Nabi nggak diterima oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh sebagian kafir Quraisy? Kenapa? Karena mereka nggak suka sama Nabi. Kenapa dakwahnya Nabi diterima oleh yang lainnya? Karena yang lain itu suka kepada Nabi. Jadi intinya buat orang suka sama kita. Itu dulu. Makanya tadi akhlak adab penting untuk diperhatikan. Jelas insya Allah? Nah, dan ini sudah dibuktikan banyak orang. Dengan adab dan akhlak bagus, orang tua tertarik. Lama-lama dia akan bertanya. Kalau dia sudah bertanya, itu tanda baik. Dan kalau misalnya masalah kesyirikan atau masalah tauhid ini agak berat disampaikan, ada penolakan, kita bisa menyampaikannya dengan materi-materi yang lain dulu. Sampai mereka suka kepada kita dan percaya kepada kita. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan memberikan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Semoga mereka masuk surga insya Allah. Ya, makanya kita perlu untuk mendakwai atau menyampaikan hal yang mereka belum tahu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini menjelang malam. Dan insya Allah malam hari masih ada? Masih ada? Pada maghrib. Oh iya, pada maghrib ya insya Allah. Pada maghrib kita akan bahas tentang ya. Satu pertanyaan. Oh iya, siap. Silakan. Oh 2. Silakan. Enggak apa-apa. Iya. Bismillah. Syukur sebelumnya Ustaz. Ini pertanyaan di luar daripada tema yang kita bahas hari ini. Jadi to the point saja Ustaz. Jadi setahun yang lalu itu ada kejadian di salah satu masjid. Kejadiannya begini Ustaz. Imam di rakaat terakhir lupa satu kali sujud. Sehingga jamaah makmum di belakang berteriak subhanallah. Cuma masalahnya imam tidak tahu mana yang apanya kurang sehingga dia naik. Sehingga sebagian jamaah itu ada yang menggenapkan sujudnya. Dan sebagian lagi makmum dia naik. Nah, pertanyaan saya yang mana yang bisa kita lakukan? Apakah kita naik bersama imam atau melakukan sujud sempurna sambil menunggu imam turun? Dan yang kedua, bolehkah kita selaku makmum ketika kita mengerti kesalahannya dengan menggunakan bahasa yang kita pakai bahasa Indonesia seperti subhanallah, rukunya kurang gitu. Ya, sekian Ustaz. Iya. Dia pakai bahasa Indonesia ya. Menunggu. Saya tambahkan dulu, ada kisah tadi teman-teman di Kolaka cerita ini. Ini kejadian betul ya, terjadi di sebuah rumah sakit. Orang sholat ini dia keraskan bacaannya, dia jahar ketika dia sholat duhur. Orang di belakang sudah subhanallah, nggak paham. Terus dia bilang bismillahirrahmanirrahim, ditegur subhanallah. Dia ulang lagi dari bismillah, mungkin itu yang salah. Terus sampai beberapa kali, akhirnya dia ngelihat ke belakang, sisi kanan dan kiri. Kenapa ya? Di mana saya salah gitu? Langsung orang di belakang, kasih kecil-kecil suara rata.
Terus orang yang di sampingnya lagi bilang, batal ini, bersuara tadi dia, padahal ini jawab. Jadi kacau sholat. Itu terjadi betul, bukan ini saya cerita, teman-teman tadi cerita, saya, wah Masya Allah, juga kisah seperti itu ya. Nah, saya jawab dari yang terakhir, ya, karena ada tambahan kisah tadi, saya jawab yang terakhir. Sholat, ya ketika seperti itu, bercakap dengan bahasa manusia itu batal sholatnya. Sholatnya Pak, batal. Jadi nggak usah ditambahi. Kalau ditambahin nanti tambah panjang, di belakang juga sama-sama nanti bahasa Indonesia. Jadi subhanallah. Nah sekarang apa yang kita lakukan dalam kondisi seperti tadi? Ikuti imam. Innama ju'ilal imam liyu'tammu bihi. Sesungguhnya imam itu dipilih untuk diikuti. Jadi imam itu diikuti. Jadi ketika imam berdiri, kita ikut berdiri. Nah ketika dia selesai assalamualaikum misalnya karena dia nggak paham, nggak tahu mana yang salah, kita tegur, Pak Imam tadi salahnya begini-gini. Sujud sahwi Ki dulu. Nah sudah, imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi. Kalau ternyata imamnya nggak sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi sendiri. Kan selesai sudah sholat. Kita yang sujud sahwi. Dua kali sujud, setelah itu kita salam. Sudah selesai. Aman. Jangan membuat yang satu ikut imam, satu tidak. Wah, kacau nanti. Jadi kita sepakat bahwa imam apapun dia lakukan kita ikut. Salah apa benar kita ikut. Untuk menjaga kebersamaan. Itulah pentingnya menjaga kebersamaan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Mudah-mudahan terjadi lagi dan nanti bisa dipraktekkan. Tapi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang meluangkan waktunya. Jauh-jauh saya tahu dari Makassar, sehingga di Kolaka 2 hari, terus ke Bombana, saya dengar lagi sebentar, habis Ba'da Isya, lanjut Kendari. Terima kasih, mudah-mudahan perjalanan teman-teman ini mendapat hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan saya ini Ustadz, di luar tema, ini tentang perbedaan mazhab. Sebelumnya saya ini masih awam dalam agama ini, saya orang masih awam. Saya pernah mendengar ceramah, katanya mazhab yang dipakai di Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i. Kemudian ada lagi yang bilang, mazhab itu tidak boleh dicampur-campur. Jadi kalau kita wudunya mazhab Syafi'i, sholatnya juga harus ikut mazhab Syafi'i. Pertanyaan saya begini, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, padahal di mazhab-mazhab yang lain itu kan ada juga sunnah-sunnah Rasul di situ. Apakah kita tidak menghilangkan, kita tidak secara tidak langsung kita menghilangkan sunnah-sunnah Rasul yang lain kalau yang kita pakai cuma mazhab Syafi'i? Nah, itu saja Ustaz. Sekian, terima kasih. Iya, pertanyaannya bagus ya. Jadi masalah madhab ya. Jadi madhab itu perkara yang ada dalam Islam memang, dalam dunia kaum muslimin. Di zaman Nabi nggak ada madhab. Karena mereka dalam praktek ibadahnya, lihat Nabi, mereka ikut, sudah selesai. Jadi nggak ada madhab-madhab. Nah, kemudian di Indonesia harus madhab Syafi'i. Ini pernyataan siapa? Disepakati atau tidak? Kan itu harus diperjelas dulu, disepakati atau tidak. Karena ternyata di Indonesia banyak juga orang-orang yang mengatakan Syafi'i, tapi tidak mengikuti madhab Syafi'i. Satu di antara madhab Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Itu salah satu pendapat Imam Syafi'i. Diikuti nggak? Enggak kan? Jadi janganlah sok-sok ikut madhab Syafi'i misalnya. Saya ikut madhab Syafi'i. Ternyata banyak madhab Syafi'i dia nggak tahu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita ikut satu madhab, berarti nggak boleh ikut madhab yang lain. Ini juga keliru. Kenapa? Sekarang saya tanya, Imam Syafi'i, gurunya siapa? Imam Malik. Imam Malik punya madhab tidak? Punya. Kenapa Imam Syafi'i nggak bermadhab Imam Malik? Kenapa dia bikin madhab sendiri? Kenapa? Kan ini boleh. Ini boleh. Nah, 4 imam madhab sepakat bahwa rujukan yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita mulai dari Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, idza sahal hadis fa huwa madhhabi, kata Imam Abu Hanifah. Kalau hadis itu telah sahih, telah benar, itu madhab saya. Itu pendapat saya, kata Imam Abu Hanifah. Siapa di bawahnya Imam Abu Hanifah? Di bawahnya siapa? Imam Malik. Kata Imam Malik, kullun yu'khad wa yutruk ila sahibu hadzal qabr. Semua orang boleh diambil pendapatnya dan bisa ditolak. Kata Imam Malik, semua boleh kecuali yang berada di dalam kubur ini. Artinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pendapat Imam Malik itu sunnah Rasulullah. Cuma
namanya manusia, pasti ada hal yang dia tidak tahu juga. Paham ya? Nah, jadi kata Imam Malik, semua orang boleh ditolak, pendapat boleh diambil, termasuk pendapat dan madhab beliau boleh ditolak. Kalau Nabi nggak boleh. Berarti kalau nanti ada pendapat beliau bertentangan dengan sunnah Nabi, maka sunnah Nabi didahulukan. Ini konsekuensi dari ucapan Imam Malik. Di bawah Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, ya, man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ayyada'aha liqaulin akhar. Kata Imam Syafi'i, siapa yang jelas di depan matanya sunnah Rasulullah, tidak layak bagi dia untuk meninggalkan sunnah cuma gara-gara mengikuti pendapat orang lain. Tidak halal, bahkan disebutkan situ. Tidak halal dia meninggalkan sunnah cuma gara-gara mengikuti pendapat orang lain. Ucapan siapa itu? Imam Syafi'i. Yang terakhir di bawah Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, setiap orang yang menyelisih sunnah, maka dia berada di dalam jurang kehancuran. Berarti semua sepakat ikut sunnah. Dan ini disimpulkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Saya tinggalkan kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya di sunnah Nabi. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah, termasuk dalam masalah madhab, maka kembalikanlah pendapat kalian, selesaikan dengan Allah dan selesaikan dengan Rasul. Maksudnya selesaikan dengan Al-Quran, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi semuanya mulai dari Allah, Rasulullah, imam-imam madhab, semua mengajak untuk mengikuti sunnah. Cuma kenapa ada pendapat madhab? Karena banyak sunnah-sunnah hadis-hadis yang seakan-akan itu beda, seakan-akan gitu. Atau mereka beda persepsi dalam satu hadis. Hadisnya satu tapi beda persepsi. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Nah, kita melihat mana pendapat mereka yang paling cocok dengan sunnah. Makanya kita ikuti. Dalam masalah ini kita ikut pendapat Imam Malik. Dalam masalah ini kita ikut pendapat Imam Ahmad dan lain sebagainya. Nggak ada masalah. Terus kemudian yang menentukan madhab itu kan bukan mereka juga, bukan para imam. Ini madhab saya, madhab Syafi'i. Ini madhab saya, enggak. Tapi murid-murid mereka yang mengembangkan pemahaman ataupun pendapat guru-gurunya. Terciptalah madhab. Karena di antara imam-imam empat ini, ada imam-imam lain yang hebatnya sama dengan mereka. Seperti Imam Ibnu Uyainah, Imam Ats-Tsauri, ya, dan lain sebagainya dari para imam. Itu kalau mereka mau bikin madhab bisa. Karena ilmunya sama, bahkan mungkin di atas sebagian mereka. Tapi mereka nggak bikin madhab. Jadi intinya bukan madhab. Nah, sekarang Ustadz, untuk apa madhab kalau begitu? Untuk membantu kita memahami sunnah. Untuk membantu kita memahami sunnah. Jadi intinya adalah mengikuti sunnah. Sedangkan madhab membantu kita memahami sunnah. Karena ada sebagian sunnah yang kita nggak paham. Kecuali melewati penjelasan imam-imam madhab tadi. Jelas sudah? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Ya, sampai sini pembahasan kita, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safari dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah Jilid 3 Sulawesi Tenggara bersama Al Ustadz Bambang Abu Ubaidillah Hafiz